Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Anissa Sinur Aini dengan NIM 201300149 ingin mempresentasikan hasil analisis jurnal saya. Baik, langsung saja kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu dengan nama peneliti Rizky Juni Sukowardani dengan judul penelitian Learning to Read Property Async 3D Backflip Professional Basic Mapping, yaitu pada tahun 2021 dengan hasil penelitian berdasarkan penelitian perkembangan teknologi di era digital membuat guru harus kreatif dalam menentukan dan membuat media pembelajaran. Dalam penelitian ini akan membuat media pembelajaran flip 3G Back profesional untuk mata pelajaran berbasis mind mapping penulisan puisi. 3G Backflip Profesional adalah software yang digunakan untuk membuat bahan ajar berupa e-book digital dengan efek 3G. Sedangkan maksud dari metode pembelajaran mapping adalah metode pembelajaran dirancang untuk mengembangkan siswa secara kreatif dalam menyusun gagasan pokok suatu konsep menjadi peta pikiran yang mudah dipahami oleh siswa. Untuk selanjutnya yaitu dengan judul dengan nama peneliti yaitu Aan Yulianto, Rafiq Abdul Basit, Idat Mukhodas, Handayani Wulandari, dan yang terakhir Dinda Miftah Amalia. Dengan judul penelitian Alternative Learning of the Future Based on Verbal Linguistic and Visual Spatial Intelligence through YouTube-based Map Win Pandemic COVID-19. Dengan tahun 2020, dengan berdasarkan hasil penelitian tersebut, yaitu pengembangan kecerdasan verbal linguistik dan kecerdasan visual spasial dengan menggunakan mind mapping, asisten belajar di YouTube bisa menjadi alternatif di masa depan pandemi COVID-19 yang membutuhkan siswa untuk belajar online di rumah. Pembelajaran diawali dengan menentukan topik atau tema materi, yaitu diskusi antara siswa dan guru terkait dengan topik yang akan dikembangkan. Pembagian materi dan kelompok belajar untuk membuat peta pikiran. Siswa mengembangkan topik dengan menemukan informasi melalui YouTube dengan gadgetnya. Kegiatan dilakukan di rumah masing-masing. Siswa merekam hasil temuan informasi berupa poin-poin penting dalam video YouTube. Siswa membuat rangkuman dengan membuat peta pikiran bersama orang tua dengan menggabungkan gambar, tulisan, dan warna sesuai kreativitas mereka. Sesuai kreativitas mereka mengembangkan. Siswa menjelaskan hasil peta pemikirannya di depan orang tua dan mencatatnya untuk dikirimkan oleh guru. Siswa membuat kesimpulan melalui pembuatan peta pikiran. Berdasarkan uraian alternatif pembelajaran melalui peta pikiran, berbantuan YouTube dianggap efektif selama pandemi COVID-19 untuk mengembangkan kecerdasan verbal linguistik dan kecerdasan visual spasial siswa yang diwajibkan belajar di rumah untuk mencegah penularan dan tetap melaksanakan kegiatan belajar mengajar ini cocok bagi guru untuk menentukan strategi pembelajaran yang efektif dan efisien untuk masa depan. Untuk selanjutnya yaitu dengan nama peneliti Maistika Ratih dan Taufina dengan judul Peningkatan Keterampilan Menulis Puisi Menggunakan Teknik Mapping di kelas 5 pada tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti ini dilaksanakan pada kelas 5 di SD 1 Kota Marapak pada tahun ajaran 2018-2019 yang dilaksanakan 2 siklus. Siklus pertemuan pertama memperoleh persentase 69,78% dengan kriteria cukup. Sedangkan pada siklus 1 pertemuan 2 memperoleh persentase 74,12% dengan kriteria baik. Meningkatnya pada siklus 2 menjadi 88,74% dengan kriteria amat baik. Kesimpulan bahwa menulis puisi menggunakan mapping di kelas 5
SD meningkat secara signifikan yang dilaksanakan 2 siklus. Yang keempat, dengan nama peneliti Fitri Ayu Wulandari, Mawardi, dan Krisma Widiwardani. Dengan judul Peningkatan Keterampilan Berpikir Kreatif Siswa Kelas 5 Menggunakan Model Mind Mapping. Pada tahun 2019, dengan hasil berdasarkan penelitian terdapat peningkatan keterampilan berpikir kreatif siswa kelas 5 dengan penerapan model pembelajaran mind mapping. Pembelajaran menjadi aktif dan tidak monoton. Hal ini dapat memicu siswa untuk berantusias dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Siswa menjadi aktif dan dapat dengan mudah mengeluarkan ide-ide yang mereka punya. Siswa dapat menyelesaikan masalah dengan ide yang mereka kembangkan sendiri. Dibuktikan dengan adanya peningkatan keterampilan berpikir kreatif yang semula hanya 28,6% pada siklus pertama meningkat menjadi 33,3% dan 61,9% pada siklus kedua dengan kategori sangat beraktif. Dan untuk yang terakhir, dengan nama peneliti Liberta dengan judul Pengaruh Mind Mapping terhadap Keterampilan Menulis Puisi Kelas 8 SMP. Pada tahun 2020, dengan hasil berdasarkan analisis, secara umum dapat disimpulkan bahwa pengaruh model pembelajaran mind mapping terhadap keterampilan menulis puisi pada kelas 8 lebih baik dibandingkan dengan penggunaan model pembelajaran secara konvensional. Secara khusus dapat disimpulkan bahwa rata-rata keterampilan siswa pada kelas eksperimen selama mengikuti pembelajaran materi keterampilan menulis puisi dengan menerapkan mapping termasuk dalam kategori terampil dengan rata-rata hasil keterampilan sebesar 69,38 per tes dan 76,38 post tes dapat dikategorikan sangat tinggi. Rata-rata keterampilan siswa pada kelas kontrol selama mengikuti pembelajaran materi keterampilan menulis puisi dengan menerapkan model pembelajaran konvensional dengan rata-rata keterampilan siswa sebesar 60,96 per tes dan 66. Untuk selanjutnya yaitu penelitian pertama itu dijelaskan mengenai media pembelajaran Flip 3G Pack Profesional untuk mata pelajaran berbasis mind mapping penulisan puisi. Yang kedua yaitu penelitian kedua membahas tentang keefektifan pembelajaran melalui YouTube selama pandemi COVID-19 dengan mind mapping. Yang ketiga, penelitian yang ini membahas tentang peningkatan siswa saat belajar menggunakan mind mapping. Penelitian yang keempat meneliti tentang peningkatan pola berpikir siswa yang awal mula monoton berkembang bisa berpikir kritis saat belajar menggunakan model mapping. Dan yang terakhir, meneliti tentang pengaruh proses belajar mengajar di kelas 8 menggunakan model mapping dibandingkan dengan model pembelajaran secara konvensional. Perbedaan penelitian saya dengan penelitian sebelumnya adalah berdasarkan objek yang saya teliti, lokasi penelitian, dan metode penelitian. Untuk penelitian yang saya lakukan menggunakan metode penelitian dan pengembangan R&D, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan model pengembangan AD. Hal ini yang menjadi perbedaan antar penelitian saya dengan penelitian sebelumnya. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.